Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Nurbaihaki, kelas manajemen 2C. Saya akan mempresentasikan cara merakit komputer. Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari 1. Penyiapan motherboard, 2. Memasang prosesor, 3. Memasang heatsink, 4. Memasang modul memori, 5. Memasang motherboard pada casing, 6. Memasang power supply, 7. Memasang kabel motherboard dan casing, 8. Memasang drive, 9. Memasang card adapter, 10. Penyelesaian akhir. 1. Penyiapan motherboard. Periksa baku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. 2. Memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor: jenis soket dan slot berbeda. Jenis soket: tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dahulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci. Memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power dan fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. 4. Memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori, yakni SIM, DIMM, dan RIMM, dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada posisi dan bawah pada modul. Pasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Pasangkan dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Pasang bingkai port 1 atau 0 atau 1/0 shield pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skrup pengunci. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Koneksi power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan 2 konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. Pasang kabel data untuk fluffy drive pada konektor pengontrol fluffy di motherboard. Pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang pada bagian belakang casing. Terdapat lubang untuk memasang port. Tambahkan jenis non slot. Buka skrup pengunci, pelat tertutup lubang port
Lalu masukkan port konektor yang ingin dimasukkan dan pasang skrup kembali. Memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, fluffy, CD-ROM, CD-RAW atau DVD adalah sama sebagai berikut. Copot pelat penutup by drive atau ruang untuk drive pada casing. Masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper atau sebagai master atau slave pada drive. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard atau konektor primary dipakai lebih dahulu. Ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel IDE terhubung ke kedua drive, pastikan perbedaan setting jumper kedua, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Fluffy drive dihubungkan ke konektor khusus fluffy di motherboard. Sambungkan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. 9. Memasang card adapter. Pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tetap masuk pada slot ekspansi di motherboard. Pasang skrup penahan card ke casing, hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. 10. Penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser, sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video card. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial atau tergantung jenis mouse. Hubungkan printer eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.